Apa prestasi Deddy Mulyadi? Bapak Aing. Saya akan lawan. Sampah. Iwan, apa Mang? Mang Iwan masih udud? Masih Mang, emang kenapa? Mang Iwan pengen nggak ngurangin udud? Ya pengen sih. Kayak ada caranya supaya bisa mengurangi udud, tapi dengan cara yang mudah dan murah. Emang gimana caranya? Caranya perbanyak tidur. What? Seperbanyak tidur? Gak beres. Karena ternyata dari sebuah penelitian ada fakta yang mengejutkan, Mang Iwan. Fakta mengejutkan apa? Ternyata orang tidur tidak udud. Oh kan sesuai dugaan saya, nggak beres. Nah saya masuk heran gini mah. Dokter kan sering ngelarang orang ngerokok ya. Terus kalau ada dokter ngerokok itu kenapa ya? Oh mungkin karena dia tidak bisa tidur. Itu lagi jawabannya. Ya udah langsung mulai aja. Oke lah. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Nah, terima kasih. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di dunia media sosial kita kali ini. Apa ini yang akan kita bahas, Mang Iwan? Nah, kali ini kita akan menayangkan jawaban-jawaban Bapak Aing dari serangan yang bertubi-tubi akhir-akhir ini, Mang. Jadi kita kumpulkan di video ini. Gitu. Tapi mulai saat ini kita sebut para pengkritik tanda kutip sebagai penyerang, Mang Iwan. Oh, penyerang? Ya, jadi dengan kata lain adalah striker. Jadi sekarang kita sebutnya striker gitu. Ya. Emang kenapa kita nyebutnya striker? Kalau kita bilang pembenci kasar gitu kan, kalau kita bilang penyerang gitu kan, kesannya kayak apa namanya, kayak lagi perang. Oh, nah kita kasih nama striker, oke? Oke deh, striker. Oke, sekarang Bapak Aing akan menjawab serangan dari striker yang pertama. Nah, untuk striker yang pertama sebenarnya pernah kita bahas, tapi untuk kali ini ada jawaban langsung dari Bapak Aing. Nah, coba diputar aja Mang videonya. Oh gitu. Oke, play. Apa prestasi Deddy Mulyadi sekarang di Jawa Barat? Di Jawa Barat itu dulu waktu gubernurnya Ahmad Heriawan dari PKS, indeks pembangunan manusia ketika dia awal menjabat itu Jawa Barat peringkat 16. Terakhir dia menjabat peringkat 10. Hari ini gubernur yang suka konten peringkat IPM Jawa Barat itu adalah 11. Jadi apa indikator keberhasilan dia? Keberhasilan dia karena dia terkenal. Bapak hatur nuhun. Kelihatan Bapak ini orang yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang sangat luas, serta sangat peduli terhadap Jawa Barat. Bapak sangat prihatin IPM Jawa Barat mengalami penurunan. Dan IPM Jawa Barat mengalami penurunan sejak tahun 2020 ranking ke-18 di bawah rata-rata nasional, 2021 ranking ke-16 di bawah rata-rata nasional, 2022 ranking ke-16 di bawah rata-rata nasional, 2023 ranking ke-16 di bawah rata-rata nasional. Ini satu periode kepemimpinan sebelum saya. Tahun 2024 naik ke 15 di bawah rata-rata nasional. Ini era kepemimpinan Pak PJ sampai dengan Februari 2025 Pak B. 2025 bulan Februari sampai sekarang bulan Agustus di bawah kepemimpinan saya dan Kang Erwan. Jadi kurang lebih setahun setengah deh memimpinnya. Nah, secara kebetulan nih Pak, IPM-nya itu ternyata mengalami kenaikan paling tinggi di Jawa Barat. Kalau tidak salah 1,31% kenaikannya. Rankingnya tetap ke-15 tapi sudah di atas rata-rata nasional. Itu pun bukan kerja saya. Kan kata Bapak juga, saya mah kerjanya cuma ngonten. Itu yang kerja seluruh rakyat Jabar Pak, termasuk dunia industri, para guru, kepala sekolah, kepala desa, kepala kelurahan, RT, RW, Linmas, Bamusdes, LPM, Posyandu, Pos KB Desa, kemudian camat,
bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, anggota DPRD seluruhnya dari provinsi sampai kabupaten kota. Nah, itu hasil kerjanya. Kenaikannya lumayan dan sudah di atas rata-rata nasional. Semoga Pak, ke depan Jawa Barat terus mengalami peningkatan kelas IPM sehingga kelasnya naik. Hatur nuhun Bapak. Nah, itu tadi striker yang pertama, Mang. Sok langsung ditanggapi sama Mama. Nah, baiklah, Mang Iwan. Sebenarnya jawaban dari Bapak Aing itu udah cukup lengkap ya, Mang Iwan. Ya, terus Tapi dalam hal ini saya hanya ingin menambahkan ya hasil analisa saya yang tidak diucapkan oleh Bapak Aing karena alasan etis. alasan etis. Nah, kalau saya yang ngucapin mah nggak peduli mau etis mau enggak. Oh, gimana? Iya. Oke. Yang pertama adalah perbandingan antara Bapak Aher dengan KDM itu perbandingan yang tidak combro to combro. Apple to apple atau Biasa saya mah produk lokal. Kenapa tidak combro to combro? Dia bilang pada awal masa jabatan Aher IPM-nya itu adalah 16 peringkat. Nah, setelah di masa akhir jabatan naik ke 10 peringkatnya. Sedangkan Aher itu dari awal masa jabatan sampai akhir itu berapa tahun? 10 tahun, Mang. 2 periode. Nah, Apa? 2 periode 10 tahun. Mau dibandingkan dengan KDM Bapak Aing yang baru 1,5 tahun. Oh, iya ya. Dia kan tidak combro tuh combro kan? Iyalah, nggak seimbang. Satu lagi. Disengaja atau tidak disengaja. Nah, saya kira mah ini sangat disengaja. Ya, si Aki tidak menyebutkan soal RK. Saya baru kepikiran ya waktu saya ngebahas yang video kemarin, saya nggak kepikiran. Tapi ini kepikiran sama saya sekarang. Kenapa dia melewatkan RK? Kenapa dari Aher langsung ke KDM? RK dilewat. Kenapa Ki? Aki nggak senang sama RK? Aduh, dia ngomporin. Ngomong aja Ki, kalau Aki nggak senang sama RK, sampai dilewat begitu. Nah, kalau kata Mamang, kenapa RK dilewat sama dia? Ya karena RK lah yang membuat apa tadi RPM. IPM. Ya itulah pokoknya jadi turun ke peringkat 16. Yang ditinggal waktu zaman Aher itu peringkat 10 turun ke 16. Nah, perbuatan siapa? RK yang menurunkan grafiknya. Lalu pada saat RK melamar ya, memutuskan untuk mengubah hatinya dari biru jadi oranye. Jadi calon gubernur Jakarta. Nah, itulah pokoknya. Nah, digantikan oleh PJ-nya kan. Naik tuh jadi 15 gitu kan. Setelah digantikan oleh Bapak Aing, naik jadi 14. Artinya kalau dia pakai perbandingannya RK ke KDM, justru ada kenaikan, Mang Iwan. Makanya dia pakai perbandingannya Aher. Oh, iya ya. Masuk akal sih. Iya, kalau dari Aher ke KDM kesannya turun. Iya, benar. Tapi kalau dia pakai RK, malah justru ada kenaikan grafiknya. Masa mau menjatuhkan, malah istilahnya jadi memuji jatuhnya nantinya. Karena ada kenaikan. Tujuannya untuk menjatuhkan. Berarti sengaja dilewat RK ya. Makanya dia nggak pakai data RK. Kebaca, Aki, kebaca. Triknya kebaca. Sorry to say ya. Bapak Iman tidak menyebutkan itu. Saya mah belak-belakan aja. Kenapa Bapak tidak pakai RK? Karena grafiknya naik dari RK ke KDM. Iya, benar, Mang. Lanjut. Berikutnya ada teteh-teteh PKL yang komplain karena lapaknya digusur tanpa kompensasi, Mang. Nah, kali ini striker dari PKL ya. Emang Mamang yakin dia striker juga? Iya, jangan-jangan. Pokoknya lihat aja. Mau mainkan? Oke, play. Punten Bapak Kang Deddy Mulyadi di warung abdi atos dirobohkeun daya kompensasi sampai serpun ayeuna abdi bade mulai usaha jualan deui di mana Bapak atosna ya abdi ngempol-ngempol kanggo warung ieu sadayana Bapak bayangkeun di Bandung Bapaknya gaji 2 juta gawe 12 jam bari jeung hese ngalamar gawe ayeuna budak ayeuna rek kumaha stres ayeuna ku Bapak lawang usaha abdi diancur-ancur. Ece, teteh, nuhun ya. Ternyata orang Jawa Barat itu makmur-makmur. Penampilan seperti teteh saja
cat kukunya mengkilat, itu kategorinya masih kategori tidak mampu, kategori miskin, kategori teboga, apalagi yang kayaknya. Ya, selama ini Teteh mendiami tanah yang bukan areal peruntukannya, bukan kepemilikannya, peruntukannya. Kalau badan jalan, trotoar, memang peruntukannya untuk jalan dan untuk pejalan kaki di trotoar, menimbulkan kekumuhan. Kemudian kota Bandung sebagai ibu kota provinsi kelihatan kumuh berpuluh-puluh tahun loh ini berlangsung. Nah, sekarang kita teh mau pengen Bandung teh bersih, tertata rapi, indah, jalannya lebar, halus, trotoarnya bersih, lampu-lampu PJU-nya terang, masyarakatnya tertib dan tertata, bebas dari kejahatan. Nah, dan kemudian Teteh juga nggak ada kaitan teh yang bongkar kaki lima dengan urusan tramadol, narkoba, begal. Itu rata-rata pelakunya anak-anak muda. Terus kemudian juga mereka banyak yang belum punya tanggung jawab terhadap keluarga dan bukan mantan PKL kok. Itu kebanyakan juga mereka yang kecanduan obat teh, serta ada juga yang berasal dari luar daerah yang sengaja melakukan kejahatan di sini. Urusan kompensasi kita beresin teh. Selama ini juga kita selalu membereskan, memberikan uang untuk berusaha pada jenis pekerjaan atau pada jenis usaha yang baru teh. Santai aja, nanti didata ya. Hatur nuhun teh. Tapi kadenya engke pamilungsur dana kanggo usaha teteh nu anyar ti Pemprov ulah dianggo perawatannya, dianggo modal usaha. Nah, itu videonya, Mang. Sok gimana? Gini Mang Iwan. Kalau dilihat dari jawaban Bapak Aing, pasti ya orang-orang yang tidak suka akan memberikan tanggapan, kenapa yang dibahas masalah penampilannya, kata gitu ya. Gak ada hubungannya. Ini kan yang dibahas masalah konteksnya adalah PKL. Kenapa Bapak Aing malah menyoroti masalah penampilan? Halo, Bapak Aing bergaul dengan rakyat kecil, ya, termasuk PKL itu udah sejak lama. Jadi Bapak Aing tahu apa yang menjadi prioritas para PKL. PKL mah tidak akan memikirkan prioritas tentang penampilan, style art atau tidak, ya. Mereka lebih memikirkan masalah apa yang bisa kita raih atau kita makan hari ini, besok, lusa dan seterusnya. Bertahan hidup, surviving, gitu. Nah, jadi kenapa Bapak Aing membahas masalah penampilan? Karena asumsi saya, ya, ini asumsi saya nih, dalam tanda kutip, Bapak Aing mencurigai. Curigai apa? Bahwa dia bukan PKL murni, tapi striker, Mang Iwan. Oh, apa tanda-tandanya kalau dia striker? Tadi yang pertama mencurigai karena penampilan, ya kan? Penampilannya tidak mencerminkan PKL. Nah, apa begitu? Itu kan mahal. Bikin tato nggak mungkin 100-200 ribu, mahal. Apalagi nail art ya, seni kuku mahal gitu kan. Nah, yang kedua selain penampilan adalah pembahasannya keluar konteks. Maksudnya? Jadi kesannya kayak ada titipan titipan pembahasan gitu, titipan masalah. Bukan hanya membahas soal kaki lima. Tadi membahas masalah gaji di Bandung, ya kan? Kerja 12 jam di Bandung, cari kerja susah, kayak gitu kan. Bahkan tadi Bapak Aing sempat menyinggung masalah kriminalitas. Bisa jadi ya, si Teteh tadi juga ngebahas masalah kriminalitas, cuman kan videonya sepotong. Nah, jadi yang tidak membahas sesuatu yang tidak pada konteksnya gitu. Konteksnya kaki lima, kenapa ngelayap ke hal-hal yang lain kan gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa curiga? Apa tuh? Karena tipenya sama dengan para striker perempuan yang lain, Mang Iwan. Apa cirinya? Berisik dan nyebelin. Oh, iya, sama ya. Kan itu tipe-tipe striker perempuan. Iya, rata-rata gitu. Iya, makanya wajar kalau Bapak Aing menekankan masalah penampilan. Karena curiga, jangan-jangan begitu didata untuk mendapatkan kompensasi, kan katanya mau mendapatkan kompensasi, minta datanya, jangan-jangan dia menghindar. Nah, apa? Ya karena dia bukan PKL, bisa jadi. Kalau ternyata beneran PKL? Dugaan saya gitu ya, kalau dia PKL ya bagus lah. Berarti kan dapat kompensasi. Tapi kalau ternyata mau dikasih kompensasi dia menolak, padahal tadinya dia meminta,
fix itu striker, bukan PKL. Oke. Oke? Ya, selanjutnya apa? Nah, ini berikutnya ada Teteh yang ngebahas masalah koperasi katanya yang gagal bayar ke nasabah. Sebenarnya udah ditanggapi sama Bapak Aing, tapi sebaiknya kita lihat video aslinya dulu, Mang, Oh, oke. sebelum ke Bapak Aing. Sok mainkan. Play. Bapak Aing, warga Bapak ngadu ke warga Jakarta. Mereka adalah korban gagal bayar KSP Mekarsari cabang Karawang sudah berusaha kesana kemari mencari bantuan. Mulai dari Pengadilan Negeri Karawang, Subang, sampai Bandung. Surat klarifikasi dikirim, somasi dilayangkan, tapi respon yang mereka dapat tak mendapat kejelasan, Pak. Ketika mereka meminta agar perkara ini dilanjutkan melalui gugatan, mereka justru diarahkan ke Jakarta dan diminta menyiapkan biaya operasional serta transportasi, Pak. Kasihan nenek narti dan lansia lainnya. Bapak Aing, mereka kan warga Karawang. Pengadilannya juga ada di Karawang. Kalau korban sudah kehilangan uang, kemudian harus keluar uang lagi untuk transportasi demi mencari keadilan, terus korban harus mengadu kemana ya, Pak? Kasihan nenek narti. Kasihan para korban lainnya yang sudah tua, ada yang cuci darah, operasi jantung, bahkan ada yang meninggal dunia sebelum uangnya dikembalikan. Karena begitu sulitnya proses ini, warga Bapak berpikir, percuma lapor, ujung-ujungnya diminta keluar uang. Nah, itu video utuhnya dulu sebelum ditanggapi sama Bapak Aing. Sok dianalisa, Mang. Ya, sekali lagi sebelum Bapak Aing mencurigai, saya juga sudah mencurigai. Apa Mamang mencurigai? Yang pertama nggak jelas, ibu ini siapa? Dia tidak menyebutkan apa kepentingannya, ya. Dia istilahnya mewakili kesannya itu nini tadi. Ibu ini siapa? Pengacara atau apa kan nggak disebutkan di videonya. Oh iya betul. Nah, itu yang pertama. Nah, untuk berikutnya, kenapa saya mencurigai kalau ini adalah striker? Tipenya sama, lagi-lagi tipenya sama. Para striker perempuan itu tipenya sama. Berisik dan nyebelin. Iya kan? Iya bener, Iya. sama. Nah terus? Dan untuk ukuran orang yang mengadukan sebuah kasus, ini terlalu bagus. Ini terlalu rapih, terlalu dipersiapkan. Contohnya apa tuh? Ya contohnya masalah editingnya. Ini terlalu profesional untuk orang yang ingin mengadukan sesuatu masalah kepada Bapak Aing. Oh iya terlalu bagus. Ih, terlalu bagus kan? Baik segi kameranya maupun editingnya terlalu bagus. Ini kayak udah dipersiapkan gitu. Nah, yang kedua, narasinya pun terlalu rapi. Karena terlalu rapi, akhirnya saya berkesimpulan ini tidak spontan. Uhuy. Ada penulisnya gitu. Iya, ada sutradaranya. Karena terlalu rapi dan terlihat acting. Dari mana terlihat acting? Ya terlihat acting kayak sinetron Indosiar, Bang Iwan. Oh gitu. Standar actingnya disitulah, tidak natural gitu. Kelihatan kalau itu acting. Lu emang Mamang tahu apa soal acting? Nggak usah disebutkan atuh, kalau saya pernah di teater 7 tahun jadi hafal. Oh pernah di teater Mamang teh ceritanya. Terus itu kalau soal editing gimana Mamang bisa tahu? Ya kan saya bermain YouTube dari 2018, Bang Iwan, masa nggak paham? Mana orang awam ya yang mengedit, mana orang profesional yang mengedit. Cuma terlalu sempurna untuk orang awam. Iya sih, terlalu sempurna. Iya. Nah itu. Jadi tidak natural lah. Buat saya mah. Oke deh. Kan saya udah ngasih komen juga di Oh, videonya. Mamang udah komen? Nah ini sih komen saya. Oh iya, Mamang udah komen. Berarti Mamang udah tahu dong video ini. Iya. Oke, berarti udah jelas ulasan dari Mamang ya. Gitu. Jadi ya, sekarang tinggal kita dengerin apa kata Bapak Aing tentang si Teteh ini. Ya udah mainkan aja tanggapan dari Bapak Aing. Oke, play. Bapak Aing, warga Bapak ngadu ke warga Jakarta. Mereka adalah korban gagal bayar KSP Mekarsari cabang Karawang sudah berusaha kesana kemari mencari bantuan. Mulai dari Pengadilan Negeri Karawang, Subang, sampai Bandung. Surat klarifikasi dikirim, somasi dilayangkan, tapi respon yang mereka dapat tak mendapat kejelasan, Pak. Ketika mereka meminta agar perkara ini dilanjutkan melalui gugatan, mereka justru diarahkan ke Jakarta dan diminta menyiapkan biaya operasional serta transportasi, Pak. Terima kasih ya atas informasinya Mbak, yang baik, yang cantik, yang pinter. Bahwa masalahnya itu bukan hanya di satu orang, tetapi di banyak orang. Masalah ini sudah ditangani oleh tim hukum Jabar Istimewa. Dan berdasarkan keterangan yang saya dapat, hari ini yang melakukan somasi dan gugatan, itu bukan hanya keluarga tersebut, tapi banyak sekali dan sekarang semuanya akan menggugat.
karena domisili pemilik koperasinya atau pengelola koperasinya ada di Jakarta Timur, maka gugatannya itu didasarkan pada asas domisili orang yang menjadi objek gugatan. Sebenarnya ini perkaranya adalah perkara keperdataan. Tetapi apabila kemudian tidak bisa melakukan pembayaran, maka bisa berubah menjadi perkara pidana atau di dalamnya bisa jadi penggelapan atau penipuan. Nah, masalah seperti ini sangat banyak. Korban-korbannya di Jawa Barat juga banyak. Dan yang penting bagi kita ke depan, tidak boleh lagi kita teriming-imingi oleh bunga atau besarnya uang yang dilebihkan dari uang yang disimpan, yang berkedokan investasi, kadang juga yang berkedokan koperasi. Nah, untuk itu perlulah kita mempercayakan pengelolaan uang kita pada lembaga-lembaga perbankan yang kredibel. Hatur nuhun Mbak atas informasinya. Mari kita berbagi informasi, walaupun sebenarnya tidak semua hal bisa diselesaikan melalui tangan gubernur. Ada yang harus lewat tangan pengadilan, ada yang harus lewat tangan kepolisian, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya masing-masing. Hatur nuhun. Nah, itu Mang tanggapan dari Bapak Aing. Gimana tuh Mang? Nah, yang saya tekankan di jawaban Bapak Aing adalah bahwa yang mempunyai masalah itu bukan hanya orang-orang yang disebutkan sama si Teteh tadi, tapi banyak, ratusan, kan gitu ya. Oh iya, betul. Kenapa Bapak Aing menekankan itu, bahwa yang bermasalah itu bukan cuma si Nini tadi, tapi banyak. Kenapa kalau menurut Mamang? Ya karena logika yang dipakai si Teteh tadi keliru, Mang Iwan. Logika yang mana, Mang? Teteh tadi kan bilang, karena sini nih orang Kerawang, maka pengadilannya adalah di Kerawang. Nah, sedangkan kan nasabahnya bukan si Nini doang. Bagaimana kalau ada yang orang Subang? Apakah pengadilannya juga di Subang? Bagaimana kalau ada orang Bogor? Apakah di Bogor? Bagaimana kalau orang Bekasi? Kan jadi banyak. Akhirnya pengadilannya kalau ngikutin domisili dari nasabah. Iya ya. Makanya jadi pengadilannya itu mengikuti domisili dari pemilik atau pengelola koperasi. Benar. Karena cuma satu tempat. Iya. Kan orangnya satu. Nah, itu di Jakarta Timur. Itu yang saya bilang logikanya keliru. Cing atuh kalau pernah jadi striker itu jangan jangan sembarangan ya. Maksudnya itu jangan sampai bisa dibantah lah, minimal oleh saya gitu. Kalah, mulai sombong dia. Ya sekarang gini, kalau Bapak Aing mah kan istilahnya orang cerdas gitu ya, orang pintar, orang cerdas, gampang itu membantah argumen-argumen para striker ini. Nah kalau saya aja sebagai orang awam bisa membantah, berarti kan betapa ceteknya argumen mereka. Iya juga sih ya. Bukan sombong, justru itu masalahnya Bang Iwan. Atuh kalau mau berargumen dengan pejabat ya, apalagi istilahnya Bapak Aing gitu yang orang cerdas, sarjana hukum juga gitu, gubernur juga, ya argumennya tolong yang tidak terbantahkan gitu. Kalau masih bisa dibantah dengan level saya, apalagi KDM kan gitu. Oh kan sombong lagi si Mamang. Terserah sombong amat. Oke deh. Lanjut. Nah, selanjutnya ini ada tawuran pelajar nih kayaknya di Cianjur apa kalau nggak salah ini. Coba kita dengar respon dari Bapak Aing, Mang. Sok dimainkan. Oke, coba kita lihat play. Pertama, besok tim investigasi akan segera turun ke sekolah tersebut. Yang kedua, seluruh orang yang terlibat akan segera kami proses kedisiplinan. Yang ketiga, mengikuti program penyadaran barak militer yang dari dulu sangat efektif dalam menyelesaikan tawuran. Itu, Mang. Nah, inilah yang ditakutkan sama Bapak Aing dari pidatonya yang kemarin, Mang Iwan. Oh, yang tentang obat ya, Mang. Nah, bahwa sebuah negara bisa hancur kalau anak mudanya hancur. Nah, lihat dengan kejadian ini. Nah, ini baru istilahnya salah satu contoh bagaimana orang dari luar ya yang memproduksi
barang-barang haram ini menghancurkan negara kita gitu. Ya, sebelum masuk ke sesi hiburan, coba Mamang kasih kesimpulan dulu untuk para striker ini, Mang. Saya kasih kesimpulan. Ya, Ya, kalau soal penyerang, kesimpulannya, penyerang itu kayak nyamuk, Bang Iwan. gimana maksudnya? Ya, bagaimana kita bisa meraih mimpi kalau tidur pun susah? Kenapa susah? Kan banyak nyamuk. Maksudnya? Sedangkan untuk meraih mimpi itu kan butuh tidur. Oh, jadi susah meraih mimpi karena banyak yang ganggu. Gitu. Iya. Yang dimaksud mimpi itu cita-cita, bukan tidur. Ini mah beda mimpi itu. Atau gini, ada loginya. Ada seorang juara kelas ya, istilahnya yang pinter, cerdas. Nah, yang di bawah-bawahnya gitu ya, yang bukan juara kelas, iri gitu kan. Nah, orang-orang yang iri ini yang pengen jadi juara kelas, bukannya mengupgrade dirinya supaya lebih pinter dari yang juara kelas, malah berusaha mendowngrade juara kelas itu. Gimana caranya mendowngrade? Ya dengan cara mengganggunya tuh. Apakah waktu ulangan itunya lembar jawabannya diumpetin, waktu belajar bukunya dipinjem nggak dipulang-pulangin, bisa aja. Jadi selalu diganggu supaya apa? Supaya juara kelas ini nggak juara lagi. Jadi Bapak Aing mah diganggu terus gitu ya. Itu. Atau kalau dalam lomba Agustusan ya, udah tahu nih Bapak Aing adalah yang tercepat, yang diproyeksikan akan menggapai garis finish lebih dulu gitu kan. Nah, bukannya mereka berusaha untuk mendahului Bapak Aing supaya finish lebih cepat, malah ngegangguin Bapak Aing, narik-narik kaosnya, nyelengkat kakinya gitu. Ayo aja diganggu gitu misalnya kan. Nah, setelah Bapak Aing tidak mencapai garis finish gara-gara diganggu, mereka akan berkata, "Tuh, saya bilang apa? Tidak bagus kan?" Jelek kan? Padahal diganggu sama mereka. Kalau nggak diganggu mah bisa aja finish. Nah itu licik. Nah, kemarin juga si Adi Prayitno itu kan bilang katanya, dengan istilahnya membantu 1-2 orang secara pribadi yang dikontenkan, itu tidak mencerminkan bahwa kerja KDM itu bagus, kan gitu. Masih banyak anu kan dia bilang gitu kan. Nah, sekarang para striker ini ya kan istilahnya membuka kekurangan-kekurangan dari Bapak Aing. Contohnya tadi kayak PKL, contohnya lagi tadi kayak PIM, contohnya lagi tadi kayak siapa yang terakhir itu masalah koperasi. Nah, apakah dengan 1 atau 2 masalah yang belum selesai mencerminkan bahwa kinerja Bapak Aing jelek? Harus fair dong. Iya harus seimbang dong. Kan mereka bilang 1 atau 2 masalah yang diselesaikan dan dikontenkan tidak mencerminkan bahwa kerja Bapak Aing itu bagus. Kan dia bilang gitu. Berarti harus fair. Kalau ada 1 atau 2 masalah yang belum terselesaikan, bukan berarti Bapak Aing jelek. Itu. Jangan gara-gara 1 atau 2 hal yang belum selesai langsung digeneralisir bahwa kerjaan Bapak Aing jelek, tidak bagus, no good. Iya nggak berimbang. Tidak fair kalau caranya begitu mah. Iya benar nggak fair. Iyalah. Ya udah kita lanjut ke hiburan aja Mang. Oke, kita lanjut ke hiburan. Nah untuk hari ini apa nih Mang temanya? Ya, tadi saya lupa memberitahu di awal ya. Hiburan kali ini tentang kata bijak, motivasi atau kata-kata hari ini dari bapak-bapak. Nah cocok bapak-bapak mah bijak biasanya. Oh iya tuh, bapak-bapak teh orang yang sangat dewasa, harus bisa memotivasi. Oh mulai yang pertamanya. Oke, ini ada video pertama. Langsung aja mulai ya. Play. Dolar naik, Saya diam. pajak naik, Saya juga diam. sako naik, Saya juga diam. tetapi hari ini harga kopi ikutan naik, saya sampaikan. Saya akan lawan. Nah itu, kalau buat bapak-bapak mah yang penting harga kopi jangan naik, termasuk harga udun. Itu tadi suaranya kayak kenal saya. Ini tentang harga kopi, harga udun, harga solar, harga bensin. Kenapa yang dibahas masalah suaranya? Ya soalnya familiar gitu Mang. Udah kita fokus ke masalah ininya aja, harga kopi Bang Iwan. Itu suara siapa jadinya? Gak usah membahas masalah itu suara siapa, harga kopi. Oh ya udahlah harga kopi. Terus nanya suaranya ya. Ya, next. Nah tentang apa nih Mang berikutnya? Berikutnya adalah saya pernah ngomong masalah ini.
Masalah apa? Kita mainkan. Play. Yakin bisa ngatur perempuan. Tuhan aja ngasih alis dia gambar ulang. Oh itu? Ya kan? Saya pernah ngomong masalah ini kan? Iya pernah. Siapa yang bisa ngatur perempuan? Tuhan kasih alis aja di gambar ulang. Dia lebih percaya karya sendiri daripada karya Tuhan. Makanya jangan so-soan mau ngatur. Iya, dia mama Tuhan aja nggak nurut. Aduh. Ya Bang, langsung aja ke video berikutnya tentang apa? Ini berikutnya ini ada orang yang udah nggak betah di Indonesia, Mang Iwan. Apa? Ya mungkin dengan segala hiruk pikuk politiknya yang bikin pusing. Oke, baru mainkan. Oke, play. Nggak betah tinggal di Indonesia, pengen pindah ke Indomaret, pakai AC, ATM ada, pengen apa-apa dilayanin, pengen duit tinggal ngambil diraci. Udah nggak betah deh tinggal di Indonesia. Alah, ya ini mah serius. Dia pengen pindah ke Indomaret. Dia dari Indomaret ke Indosemen. Kenapa nggak pindah ke Indomilk? Apa ke Indomil? Kan bisa nyusut tiap hari. Ntar kayak mamang giginya habis. Ada aja kelakuan bapak-bapak. Itu kalau kata mamang lagi banyak pikiran, apalagi gimana ya? Ya, begitulah bapak-bapak. Ya udahlah, next berikutnya Bang. Oke. Nah, untuk berikutnya ini mungkin kita bisa dapat kata-kata bijak, Mang Iwan. Oh, mainkan. Coba kita lihat. Play. Lu ngerasa capek sama hidup lu, terus lu pernah nggak ngerasa lelah? Tenang bro, Ultraman Zero pernah bilang gini ke gua. Woi. Apa ya cuy? Alah. Udah ditungguin malah lupa. Sayang sekali kita nggak dapat kata bijak dari Ultraman. Dia lupa. Iya, Itu sih tadi ada yang manggil di jalan. setelah Ultraman. Coba berikutnya Bang. Nah, mungkin untuk berikutnya ini kita bisa dapat kata bijak, Mang Iwan. Ya mudah-mudahan. Ada kata-kata bijak dari Jackie Chan. Oh, Jackie Chan. Sok mainkan. Iya, coba. Play. Beli semua di Shopee. Gratis ongkir. Bukan dapat motivasi, malah dapat gratis ongkir. Eh, Malah nyuruh belanja. Jadi udah berapa video kita nggak dapat ini kata-kata bijak. Iya. Motivasi apa lagi nggak ada. Ampun. Emang lah, lanjut aja Bang. Barangkali kan ada di belakang yang kasih motivasi. Mungkin nih sesi berikutnya adalah tanya jawab, Bang Iwan. Oh gitu. Ya mungkin dari tanya jawab ini kita bisa mendapatkan sebuah pencerahan gitu. Oke, mulai. Oke, kita mainkan yang pertama. Play. Berikan saran untuk para istri yang sering melarang suami. Kenapa diam, Pak? Saya lebih baik diam. Macete. Guru! Guru! Hentikan guru! Apa itu bapak-bapak diam aja? Gak berani dia, Bang Iwan. Aduh, gak sesuai sama penampilannya lah. Nggak berani. Menang kumis doang. Ya, cuma menang serem. Ya, tapi ditulis tadi dengan diamnya Bapak itu terselamatkan kaum Adam. Hari aman ya. Alah. Coba tanya jawab berikutnya adalah play. Tipe cewek bapak tuh gimana sih pak? Tipe cewek sih tidur ini. Tidur. Ibunya tidur. Jadi santai-santai aja. Tapi gimana? Tapi kira-kira apa lagi sih pak tipe cewek bapak? Ibunya kena kecapean. Jadi istirahat tidur. Itu aja. Makin kesini makin parah Bang. Bapak itu sebenarnya ngerti nggak sih tipe cewek? Gak tahu dah. Kenapa tipe ceweknya ngantuk terus tidur? Itu istrinya lagi tidur. Jawaban yang aman. Dia takutnya kalau dia jawab beneran, istrinya bangun. Oh iya, takut jawabannya gak sesuai. Jadi sejauh ini aman. Kalaupun videonya tayang, ibunya nggak akan ngamuk. Iya bener. Karena dia nggak jawab. Tipe cewek idamannya. Mang, daripada videonya sencerit-sencerit satu-satu gitu pendek-pendek,
Yang digabung aja sekalian lah satu video yang panjang gitu. Oh ya udah kita medley. Ya udah medley. Ya kita medley. Play. Kegiatan apa yang paling Bapak sukai akhir-akhir ini? Sampah. Selama 55 tahun, Bapak pandai dalam hal apa? Proyekan, tapi saya masih deket kene, masih makan. Aneh. Siap. Bisa nyanyi lagu. Itu bisa udah malam Pak. Oh, udah malam. Tadi tuh lihat nak. Action. Dengan siapa namanya? Juju. Mang Juju ganteng. Sebutkan motivasi hidup laki-laki. Orang tua. Ceyo. Bagus. Sehat-sehat buat Cek Yoh ya. Ah, terus Pom. Belum lagi. Menurut Bapak, apa motivasi hidup laki-laki? Hilang meninggal. Jadi kita sebagai bersama mantap orang tua. Jadi menurut Anda apa syarat utama menjadi pria sejati? Bisa menghamilin. Berikan kalimat sakral versi orang Tasikmalaya. Jangan pernah mengungangin kasih makan kuda kalau belum pernah mengaikinya. Apa tanggapan Bapak untuk orang yang tetap berada di hubungan toksik? Lebih baik dari yang sudah-sudah. Sudah apa itu? Bicara sudah negara di tempat. Istirahat di tempat. Istirahat di tempat, gerak. Sampai akhir kita nggak dapat kata-kata bijak, kata-kata mutiara, motivasi dan sebagainya gitu. Alah, kacau. Kacau bapak-bapak. Mana satupun nggak ada yang beres jawabannya. Aduh. Kayaknya kayaknya saya salah kasih tema Bang Iwan untuk hiburan kali ini. Ya terus harusnya temanya gimana? Ya harusnya temanya bukan motivasi, tapi asal bunyi asbun.